2029 itu pasti udah mulai dari sekarang kan. Jadi begitu Anies dicalonkan, semua orang udah berpikir bahwa ini adalah soal 2029 tuh. Gibran mulai cemas, Kaisang mulai cemas, atau AHY juga bisa mulai cemas kan. Jadi akan ada lagi upaya untuk menghalangi Anies. Kita terangkan itu sebagai deskripsi aja, bukan kita ingin dia dihalangi. Wah, itu kan Tetapi asumsi politik Anda kita aja, itu selalu Pak Rocky. di dalam acuan referensi ke depan, Anies pasti potensi untuk dihalangi itu. Dan saya kira juga Anies ngerti itu dan partai-partai pendukung ngerti itu. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kader-kader muda ini berkompetisi dengan fair kan. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya Oktober udah nggak berkuasa lagi, tentu lebih mudah bagi Anies untuk melenggang kan karena itu baru November. Tetapi intinya adalah kemampuan Kan ada Pak Prabowo Gibran ini untuk cari penantang Anies di Jakarta itu agak susah memang. Karena semua nama juga bisa disebutkan, kita bisa taruh siapapun nama yang ada di situ. Tetap investasi pertama udah ada pada Anies. Ya. Dan saya kira seperti kita singgung juga, Golkar jelas juga dia kalkulasinya ngapain gue masih bertarung di Jakarta untuk ini kan yang berkepentingan bukan hanya Pak Prabowo, saya kira yang berkepentingan justru lebih lagi Pak Jokowi sebenarnya untuk menghalangi Anies. Ya, itu maksudnya. Gak ada lah Pak Jokowi menghalangi Anies. Kan yang deg-degan sekarang justru Jokowi. Betul. Jadi ketika Anies jadi gubernur, Anies bisa beroperasi di tingkat nasional karena bagaimanapun Jakarta itu pers akan bicara Anies akan ditanya semua hal tuh, bukan sekedar soal Jakarta secara teknis, tapi kondisi politik nasional termasuk potensi Pak Jokowi untuk menghadapi ya banyak tekanan atau upaya untuk memeriksa Jokowi nanti secara politik setelah dia lengser. Kan itu pasti Anies mesti jawab karena Anies adalah gubernur DKI, tempat semua isu beredar tuh. Jadi kita mesti lihat ini kawasan bukan sekedar kawasan geografi tapi kawasan politik strategi ya kedudukan gubernur DKI itu. Nah itu yang saya kira mengkhawatirkan Jokowi itu karena Jokowi mungkin mau pulang ke Solo tapi politik masih bergejolak lalu isu-isu tentang memeriksa kembali Jokowi untuk hal-hal yang pernah dia lakukan itu juga akan ditanyakan pada Anies karena orang anggap Anies adalah potensial untuk jadi leader di 2009 kan itu intinya. Apalagi kalau sorotan terus-menerus aktivitas Anies sebagai gubernur kan itu artinya daily report akan ada di mata jurnalis lalu tertinggallah orang memberi reportase pada Gibran. Lama-lama Gibran sama seperti nasib Pak Ma'ruf Amin yang akhirnya kita nggak kenal lagi kemana Pak Wakil Presiden. Belum tentu. Punya nanti ada gebrak-gebrakan baru oleh berbahaya nanti kalau Anies jadi gubernur DKI. Artinya ya Gibran hilang sebagai faktor. Ya, saya kira begini ya, dengan masuknya peluang masuknya Anies kembali ke Jakarta ini, hari-hari terakhir ini buat Pak Jokowi makin mendebarkan ya, karena itu kita memahami kalau Pak Jokowi kemudian coba mencari tetap tempat perlindungan, salah satunya misalnya ya dengan Ketua DPA misalnya kan begitu kan, karena dengan dia menjadi Ketua DPA setidaknya dia tetap menjadi pejabat tinggi negara dilepas dari soal cawe-cawe gitu. Iya, begitu jadi pejabat tinggi negara, maka Jokowi akan diberitakan terus. Semakin diberitakan, semakin orang mengingat apa yang kesalahan-kesalahan politik Jokowi kan. Jadi seluruh daftar kesalahan politik Jokowi justru akan makin bertambah ketika jadi ketua DPA. Karena dia akan terus-menerus ada di dalam kamera, lalu orang ingat. Kan orang Indonesia tuh lebih sering mengingat para pengkhianat daripada para pahlawan. Siapa yang pengkhianat? Itu antropologi kita. Ya ada lah. Sebaiknya kalau dia nggak jadi ketua DPA ya udah bertapa aja kan, orang lupa tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau ada Anies di dalam setting politik, di layar politik Indonesia ada Jokowi dan pers akan pilih apa sebagai tema tuh, pasti akan dikonfrontasikan ya bahwa Anies ini ada ketua DPA nih yang masih lebih tinggi dari gubernur, lalu mulai Anies diprovokasi untuk berduel argumen dengan kedudukan Jokowi sebagai DPA. Apakah DPA mampu untuk juga mengendalikan Anies? Kan potensi Anies dikendalikan kembali oleh Jokowi diinginkan oleh Jokowi dengan kedudukan sebagai Dewan Pertimbangan Agung, namanya aja udah kayak mendebarkan. Tapi sekali lagi ingatan publik tetap akan mempersoalkan jejak politik buruk yang ditinggalkan. Kamu pendukung-pendukung sakit hati jaga ya guys yang menganggap politik Jokowi itu buruk. Ya, memang ini kelihatannya Gerindra yang masih tetap berusaha untuk agar Koalisi Indonesia Maju itu kompak dan kemudian mendapatkan satu figur, dan mereka tetap kelihatannya ya mereka tidak melihat tidak lain
figurnya tidak ada yang lain kecuali Ridwan Kamil. Tetapi yang saya kira kalau kita melihat hubungan secara historis ya antara Pak Prabowo dengan Anies atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan agak berbeda. Ya, kendati nanti katakanlah ketika Anies terpilih menjadi gubernur dan Pak Prabowo presiden, saya kira pasti Anies dalam tanda petik tahu dirilah dia terhadap menempatkan diri pada Pak Jokowi, Pak Prabowo, beda dengan dia menempatkan diri pada Pak Jokowi gitu. Waduh. Iya, kelihatannya Pak Prabowo juga nggak ada masalah kalau Anies jadi gubernur kan. Kan tetap lah beda sekarang. jauh lebih senior dan kematangan strateginya ada pada Prabowo tuh. Dan kedudukan dia adalah presiden. Tentu Anies dengan ketaatan pada gestur dia akan anggap memang Prabowo adalah presiden, dan Anies mungkin akan menahan diri untuk berlaga dengan Prabowo di media sosial. Nggak berani juga pastinya Di dalam media, dalam pemberitaan. Tapi pada saat yang sama Jokowi fading away kan. Jadi tetap yang akan muncul itu adalah Anies dan Prabowo yang akan jadi sorotan publik, kan bukan Jokowi. Nah, Jokowi berupaya untuk dapat sorotan melalui DPA, tapi justru sorotan negatif yang akan diberikan pada Jokowi. Kenapa? Karena orang masih akan bongkar-bongkar jejak kejahatan Jokowi. Sampai sekarang aja Pak Harto masih orang persoalin. Kalau Pak Harto udah lama almarhum dan Pak Harto merasa bahwa dia udah bertanggung jawab, dia udah lengser ke Prabon segala macam, tapi orang tetap mengulik-ngulik itu. Apalagi Jokowi yang setiap hari bahkan bakal ada di layar publik karena dia ketua DPA. Jadi potensi Jokowi itu untuk bersaing mengendalikan Anies nggak mungkin, karena Anies tetap akan merasa bahwa publik menyorot negatif Jokowi. Dan hubungan Anies dengan Prabowo pasti akan makin mesra tuh, karena kebutuhan Prabowo untuk menghidupkan wacana demokrasi baru bersama Anies. Karena Anies memimpin Jakarta, Jakarta adalah pusat penelitian nilai-nilai demokrasi Indonesia. Orang menyoroti Jakarta. Ya. Nah, kan ini bagaimanapun juga kenapa orang banyak menyoroti Anies itu, selain soal bahwa Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian media dan dunia juga. Tapi faktor Aniesnya dengan dinastinya Pak Jokowi, pasti orang akan melihatnya seperti itu ya, fit dinasti, gitu ya, Anies dan dinasti Jokowi. Sementara Gibran sekarang hanya dalam tanda petik ini hanya menjadi wakil presiden, yang artinya ban serep, yang dia tidak akan banyak mendapat sorotan publik. Kalau dia masih mau terus belusukan terus, pasti Pak Prabowo juga tidak akan membiarkan begitu. Sementara Kaisang sampai sekarang belum jelas posisinya. Katakanlah kalau toh dia berhasil di Jawa Tengah itu bukan center of kayak tahu aja ya visi misi orang. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, ini ada betul-betul senjakala Jokowi ningrat itu, Pak. Berakhirnya kekuasaan Jokowi. Kendati Jokowi masih berupaya taruh menantunya di Medan, ya orang nggak peduli lagi nanti. Orang peduli bahwa Jakarta dipimpin oleh Anies. Artinya Anies akan punya kesempatan untuk mempersoalkan jejak politik Jokowi walaupun dia kedudukannya gubernur. Karena tetap Anies dia mesti lihat dia sebetulnya adalah proto presiden di 2009 tuh. Jadi dia menjembunyikan identitas dia yang sesungguhnya yang dikenal orang, yaitu Anies tetap berambisi jadi presiden kan. Itu artinya dari sekarang dia mesti mendelegitimasi kedudukan Jokowi, artinya juga sekaligus Gibran, sekaligus Kaisang kan. Jadi politik Anies ada dua, memimpin Jakarta sekaligus mendelegitimasi dinasti Jokowi kan, itu yang akan terjadi itu. Apapun itu yang jadi rumus terakhir Anies itu, delegitimasi Jokowi sekaligus memperlihatkan sukses di Jakarta tuh. Itu modal untuk pergi ke 2009. Ya, karena ya kita membayangkan kalau Anies memang dengan dinasti Jokowi memang nggak apple to apple gitu ya, Bung Rocky. Tapi kalau dengan Pak Prabowo saya kira mereka bisa berdebat, artinya dalam misalnya pendekatan pembangunan itu misalnya berdasarkan memang referensi yang cukup kuat karena masing-masing memang penggemar buku. Iya, dan Pak Prabowo juga bukan orang yang dendam politik. Pak Prabowo kan nggak pernah ada. Prabowo merasa sudah selesai dengan Anies. Saya udah jadi presiden, apalagi kan Prabowo nggak ada kekhawatiran dengan Anies tuh. Prabowo udah presiden, Anies jadi gubernur, yang gampang aja presiden bisa panggil tiap hari gubernurnya kan. Dan relasi psikologi itu yang juga akan mengganggu Jokowi. Jadi Jokowi akan iri sebetulnya, kok Prabowo lebih dekat dengan Anies akhirnya kan. Ya memang begitu kimianya tuh. Lain dengan Jokowi, mestinya Jokowi berbaik-baikan dengan Megawati, baru dia dapat energi baru tuh. Ini konyolnya Jokowi tetap menganggap Megawati itu harus dihukum. Itu artinya dia ingin supaya cuma dia yang bisa mengatur Megawati, padahal Megawati punya kekuatan luar biasa. Nah, bayangkan misalnya dalam komposisi November nanti setelah pilkada terbentuk kekuatan baru tuh, Anies, Megawati dan Prabowo. Nah, udah bye-bye Jokowi itu, nggak akan ada lagi yang
menganggap potensi Jokowi kendati dia punya portofolio di DPA misalnya. Ya. Jadi tetap politik. Oke guys, itu dia pernyataan Rocky Gerung ya. Ibaratnya Rocky Gerung ini menganggap Pak Jokowi selalu ya menjegal Anies ya untuk tidak maju di Pilgub DKI Jakarta. Aduh, apa ya, kalau orang udah sakit hati memang nggak akan sembuh-sembuh ya, seperti Rocky Gerung ini ya kan. Kalau aku ya guys, aku mau lihat ini ya kan, sekuat apa sih Pak Anies itu. Kalau aku ya ingin melihat Pak Anies maju ya. Dan kalau kalah kali ini memang akan tenggelam, namanya akan benar-benar tenggelam. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan menjegal Anies. Biarkan Anies maju. Gak apa-apa, biarkan Anies maju. Biar apa? Supaya tahu masyarakat nanti ketika Anies kalah ya, biar tenggelam langsung namanya. Gak akan ada lagi nama-nama Anies ya kan. Aduh, katanya Gibran nggak jadi apa-apalah ya selepas ini. Kalian kayak tahu aja ya kan gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Gibran nantinya ya kan. Kita lihat aja nanti Gibran kayak gimana. Dan aku rasa kalau Anies dengan Prabowo sekarang ini aku rasa udah game over lah ya. Karena sakit hatinya Pak Prabowo yang dinilai 11 daripada 100 itu masih dirasakan ya. Nggak akan mungkin ya Prabowo diam. Nah begitu ya kan guys. Nggak mungkin Prabowo akan berbaik-baikan kepada Anies. Nggak mungkin, ya mungkin kalau di TV kelihatan baik ya oke lah. Tetapi rasa sakit yang dulu itu tidak akan pernah hilang ya. Untuk Pak Prabowo, kita juga sebagai pendukung Pak Prabowo, kalau nanti sekiranya Anies jadi gubernur terus berbaik-baikan dengan Anies, mengangkat Anies jadi sesuatu, ya kita sebagai pendukung Pak Prabowo juga akan kecewa ya kan. Nah, begitulah ya guys. Aku yakin Prabowo dengan Anies nggak akan mungkin bisa bersatu lagi. Karena sudah keterlaluan ya kan. Di waktu debat merendahkan Pak Prabowo sampai betul-betul kita sebagai pendukung Prabowo marah. Dan oke guys, apa pendapat Anda tentang Rocky Gerung? Silahkan berkomentar lah. Aduh, Rocky Gerung nih udah lah ya, kita tahu lah pembenci Jokowi. Jadi nggak usah lah ya kita dengerin. Apapun yang dikatakan Rocky Gerung itu semuanya tidak benar. Mengatakan Pak Jokowi lah mau menghalang-halangi Anies nggak benar. Dan oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.